Baik, di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan analisis bauran pemasaran untuk produk Starbucks. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2 yaitu ada Devita Dwi Anggraini, Arik Nasrullah, Anissa Maimunah, Anissa Maisaro dengan Aryani Dea Jayanti. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai profil perusahaan dari Starbucks. Starbucks Corporate adalah sebuah perusahaan kopi dan juga jaringan kedai kopi global yang berkantor pusat di Seattle, Washington, Amerika Serikat. Starbucks didirikan pada tahun 1971 oleh tiga pengusaha bernama Jerry Bedwell, Seth Siegel, dan juga Gordon Bowker. Perusahaan ini awalnya berprofesi sebagai toko kopi tunggal di Seattle, tetapi sejak itu mereka tumbuh menjadi salah satu merek kopi terbesar dan paling dikenal di dunia. Starbucks dikenal karena menyajikan berbagai jenis kopi berkualitas tinggi, minuman kopi inovatif, makanan ringan di kedai mereka. Mereka menawarkan beragam pilihan minuman, mulai dari kopi hitam tradisional hingga campuran espresso, frappuccino, teh, minuman non-kopi lainnya. Selain itu, mereka juga menyediakan makanan seperti roti, kue, sandwich, dan juga salad. Starbucks memiliki jaringan kedai yang luas dengan ribuan lokasi di seluruh dunia. Mereka memiliki operasi di lebih dari 80 negara termasuk Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Tiongkok, dan juga Jepang. Dan banyak lagi. Perusahaan ini tidak hanya mengoperasikan kedai-kedai miliknya sendiri, tetapi juga memiliki model bisnis waralaba di mana mereka menjalin kemitraan dengan mitra lokal untuk membuka dan mengoperasikan kedai Starbucks di berbagai lokasi. Starbucks telah menjadi simbol budaya kopi global dengan misi untuk membawa inspirasi dan memelihara semangat manusia melalui pengalaman kopi yang unik dan berkualitas tinggi. Perkenalkan, nama saya Anissa Maisaro dengan NIM AQ 145. Di sini ada identifikasi masalah. Yang pertama ada bagaimana keputusan produk Starbucks, yang kedua ada bagaimana keputusan harga Starbucks, yang ketiga bagaimana keputusan saluran pemasaran dan distribusi fisik Starbucks, yang keempat bagaimana keputusan promosi Starbucks, yang kelima tantangan Starbucks memasuki pasar global dan keputusan yang diambil, yang keenam bagaimana kasus yang dihadapi Starbucks. Baik, di sini ada tujuan pembahasan yang dimana yang pertama ada untuk mengetahui keputusan produk Starbucks, yang kedua untuk mengetahui keputusan harga Starbucks, yang ketiga ada untuk mengetahui keputusan saluran pemasaran dan distribusi fisik Starbucks, yang keempat untuk mengetahui keputusan promosi Starbucks, yang kelima untuk mengetahui tantangan Starbucks memasuki pasar global dan keputusan yang diambil, yang keenam untuk mengetahui kasus yang dihadapi Starbucks. Baik, slide ini saya akan menjelaskan mengenai teori produk. Menurut Kotler, produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, diperhatikan, digunakan, atau dikonsumsi dan dapat memenuhi keinginan atau kebutuhan. Produk tidak hanya mencakup barang fisik, tetapi juga jasa, tempat, orang, organisasi, ide, atau kombinasi dari elemen-elemen ini. Kemudian teori yang kedua oleh Levitt. Levitt mendefinisikan produk sebagai solusi yang berharga untuk masalah pelanggan atau keinginan pelanggan yang memuaskan kebutuhan atau keinginan tersebut. Levitt menekankan pentingnya fokus pada kepuasan pelanggan dan menawarkan solusi yang relevan. Baik, slide selanjutnya akan dipaparkan oleh saya, Devita Dwi Anggraini dengan NIM akhir 119, menjelaskan tentang ketentuan produk pada Starbucks. Starbucks dikenal karena menyajikan berbagai jenis kopi berkualitas tinggi, minuman kopi yang inovatif, dan juga makanan ringan di kedai mereka. Mereka menawarkan beragam pilihan minuman mulai dari kopi tradisional hingga campuran espresso, frappuccino, teh, dan minuman non-kopi lainnya. Selain itu, mereka juga menyediakan makanan seperti roti, kue, sandwich, dan juga salad. Ada beberapa indikator dari produk Starbucks. Yang pertama, ada kualitas rasa. Yang kedua, ketersediaan dan konsistensi. Yang ketiga, inovasi produk. Yang keempat, kualitas bahan baku. Yang kelima, ketersediaan opsi non-kopi. Yang keenam,
Penyediaan makanan ringan. Teori harga yaitu dalam konteks pemasaran, harga adalah salah satu elemen penting dari bauran pemasaran, yaitu marketing mix yang melibatkan penentuan nilai moneter atau tukar dari produk atau layanan yang ditawarkan kepada pelanggan. Harga adalah jumlah uang yang harus dibayarkan oleh pelanggan untuk memperoleh produk atau layanan yang ditawarkan oleh perusahaan, menurut Philip Kotler dan Gary Armstrong 2016. Keputusan harga Starbucks. Yang pertama, brand Bastioni. Mereka telah membangun citra merek yang kuat sebagai penyedia kopi berkualitas tinggi dan tempat nongkrong yang nyaman. Mereka dapat memanfaatkan citra ini untuk menetapkan harga premium. Konsumen seringkali bersedia membayar lebih tinggi untuk produk yang dikaitkan dengan merek yang dianggap eksklusif dan berkualitas. Kedua, ada penentuan biaya yang dimana Starbucks harus mempertimbangkan biaya bahan baku serta biaya operasional dan margin keuntungan yang diinginkan dalam menetapkan harga. Mereka juga dapat menggunakan strategi penetapan harga berbasis biaya seperti markup dari biaya produksi atau keuntungan yang diharapkan. Yang ketiga, di sini ada penentuan harga lokal, yang dimana Starbucks beroperasi di berbagai negara dengan kondisi ekonomi dan preferensi konsumen yang berbeda. Oleh karena itu, strategi harga mereka mungkin berbeda-beda di setiap pasar. Starbucks dapat melakukan penyesuaian harga lokal untuk mempertimbangkan perbedaan dalam tingkat daya beli, serta persaingan lokal dan juga kebiasaan konsumen. Selanjutnya ada promosi dan diskon. Starbucks dapat menggunakan promosi, diskon, dan program loyalitas pelanggan untuk mempengaruhi harga yang diterima oleh pelanggan. Diskon atau penawaran khusus tertentu dapat digunakan untuk menarik pelanggan baru, meningkatkan kunjungan pelanggan yang ada, atau mendorong penjualan pada jam-jam yang lebih sepi. Dan selanjutnya ada menu dengan beragam harga. Starbucks menawarkan produk harga dengan beragam harga dan Starbucks selalu berinovasi pada produknya. Perusahaan ini terus menciptakan dan memperkenalkan menu minuman dan makanan baru yang menarik dan menggugah selera konsumen. Hal ini dilakukan untuk menjaga kepuasan pelanggan, menarik konsumen baru, dan membedakan diri dari pesaing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryani Jayanti dengan NIM akhir 149. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai teori saluran pemasaran dan distribusi fisik. Saluran distribusi terdiri dari serangkaian lembaga yang melakukan semua kegiatan yang digunakan untuk menyalurkan produk dan status pemiliknya dari produsen ke konsumen akhir atau pemakai, menurut Michelle G. et al. Berdasarkan American Marketing Association, mendefinisikan saluran distribusi sebagai jaringan terorganisir dari agensi dan institusi yang dalam kombinasi melakukan semua aktivitas yang diperlukan untuk menghubungkan produsen dengan pengguna untuk menyelesaikan tugas pemasaran. Saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai keputusan saluran pemasaran dan distribusi fisik pada Starbucks. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aryani Jayanti dengan NIM akhir 149. Baik, langsung saja pada pembahasan mengenai saluran distribusi di Starbucks. Starbucks memasarkan produknya di kalangan pria dan wanita dalam kelompok usia 22 hingga 60 tahun. Dengan fokus sebagian besar pada pusat kota dan pinggiran kota. Target pasar relatif makmur, kelas menengah dan atas, serta berpendidikan, sadar sosial, aktif, dan sibuk. Berdasarkan segmentasi perilaku, pelanggan Starbucks yang loyal dan sering mengembangkan kebiasaan mengunjungi toko secara teratur. Berdasarkan segmentasi psikografis Starbucks, target audiens Starbucks adalah orang yang berprestasi dan penjelajah yang sibuk, dengan anggaran untuk disisihkan dan dibelanjakan. Berdasarkan segmentasi demografi, demografi usia Starbucks biasanya antara 22 dan 60 tahun, dengan usia rata-rata pelanggan Starbucks adalah 42 tahun. Demografi pelanggan Starbucks mencakup pria dan wanita berpendidikan tinggi dan berpenghasilan tinggi. Berdasarkan segmentasi geografis, Starbucks adalah merek
global dengan toko di Amerika Utara, Eropa, Asia Pasifik, Timur Tengah, Afrika, dan Cina. Penyebaran Starbucks sebagian besar berada di daerah perkotaan dan pinggiran kota, menangkap banyak orang yang berjalan-jalan dan drive-thru. Penting untuk dicatat bahwa menu Starbucks bervariasi tergantung lokasi, menawarkan produk makanan dan minuman yang sesuai dengan target. Kemudian saluran distribusi pada Starbucks. Starbucks menggunakan saluran distribusi yang bertipe distribusi intensif dan distribusi eksklusif. Distribusi intensif terdiri dari gerai atau kafe Starbucks. Kemudian ada pengecer seperti Hypermart, Carrefour, dan tempat mal-mal belanja lainnya. Kemudian ada pun perantara belanja online seperti website Starbucks itu sendiri. Adapun distribusi eksklusif yaitu untuk pembelian dan pengiriman online. Misalnya aplikasi pengiriman makanan atau minuman seperti Gojek, Grab, ataupun penyedia layanan pesan antar makanan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Maimunah dengan NIM akhir 144. Di sini saya akan memaparkan teori promosi dan keputusan promosi Starbucks. Promosi merupakan kegiatan dalam upaya menyampaikan manfaat produk dan membujuk pelanggan untuk membeli produk yang ditawarkan. Promosi merupakan salah satu faktor penentu mengenai keberhasilan program pemasaran menurut Kotler dan Armstrong 2019. Menurut Kagan 2002, terdapat beberapa bentuk komunikasi yang dapat digunakan dalam promosi global, yaitu yang pertama ada advertising, yang kedua ada direct marketing, yang ketiga sales promotion, yang keempat ada public relations. Keputusan promosi terhadap Starbucks. Yang pertama ada advertising, yaitu Starbucks menggunakan iklan dan beberapa berita, yaitu dengan cara above the line melalui media online dan cetak. Iklan ini menyasarkan pada penduduk lokal, nasional, maupun kalangan ekspert mancanegara. Pada media online dipromosikan melalui lebih dari 46 situs website berita. Starbucks juga mempromosikan melalui media sosial seperti Facebook dan Instagram yang bernama Starbucks Indonesia, official line Starbucks Indonesia, dan website starbucks.id. Pada media cetak, Starbucks mempromosikan program ini melalui beberapa majalah dan koran. Starbucks juga mengiklankan program ini melalui standing banner dan baliho. Yang kedua ada direct marketing. Starbucks menggunakan strategi direct marketing melalui above the line dan below the line. Pada above the line, Starbucks bekerjasama dengan Line mempromosikan langsung program ini, di mana orang-orang yang telah add teman official Line Starbucks Indonesia akan mendapatkan pesan secara langsung mengenai program ini. Sedangkan untuk below the line, Starbucks memasang banner dan pub signal yang berisikan promosi. Yang ketiga ada sales promotion. Dalam promosi, Starbucks memiliki promosi yaitu dengan Bring Your Own Tumbler, yaitu sebuah promosi untuk para consumer Starbucks yang membeli minuman dengan tumbler atau botol minumannya sendiri, di mana Starbucks akan memberikan diskon selama 50% untuk minuman setiap bulan pada tanggal 22 dan diskon Rp5.000 untuk minuman setiap harinya. Starbucks juga mengeluarkan promosi World Environment Day atau Tumbler Day, yaitu diskon untuk pembelian merchandise seperti tumbler, sehingga customer dapat membawa tumblernya sendiri saat membeli minuman. Dengan kata lain, akan membantu pengurangan jumlah sampah plastik. Yang keempat ada personal selling, yaitu penjualan personal selling. Pada Starbucks mengedukasi baristanya untuk melakukan personal selling sesuai dengan SOP, di mana barista berkomunikasi secara langsung kepada pelanggan dan memberikan pemahaman terkait program ini. Barista menyarankan pelanggan untuk menggunakan tumbler atau botol minuman pribadi akan dapat mengurangi jumlah sampah. Selain itu, barista juga menyarankan pelanggan untuk menggunakan material for here seperti gelas, mug, dan piring yang telah disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arik Nasarullah dengan NIM akhir 134.
Di sini saya akan memaparkan tentang kasus yang dihadapi Starbucks. Nah, untuk kasus yang pertama ada kanibalisasi antar outlet sehingga penjualan pada outlet-outlet yang telah berdiri itu menurun. Kasus yang kedua, ekspansi global ini mendatangkan risiko besar bagi Starbucks karena kebanyakan outlet internasional dioperasikan dengan partner lokal. Maka bagian keuntungan untuk Starbucks turun menjadi 20% hingga 50%. Untuk kasus yang ketiga, Starbucks juga menghadapi keluhan para karyawan yang merasa bekerja terlalu berat dan kurang dihargai. Ketidakpuasan akan jam kerja yang lama dan upah yang rendah mempengaruhi kualitas layanan dan kopi itu sendiri. Ada contoh tantangan yang dihadapi Starbucks ketika memasuki pasar global dan keputusan apa sih yang diambil oleh Starbucks ini? Nah, di sini ada tantangan ketika Starbucks memasuki pasar global. Contohnya di Jepang, yang merupakan pasar luar negeri terbesar Starbucks, pertumbuhan penjualannya menurun selama 10 bulan terakhir. Hal ini disebabkan para pesaingnya menawarkan harga yang relatif sama. Nah, dan ditambah adanya depresi ekonomi yang dialami Jepang. Sementara di Inggris, yang merupakan pasar luar negeri terbesar kedua Starbucks, para penirunya menjamur untuk mencuri pangsa pasar. Di Prancis, Starbucks menghadapi masalah regulasi dan ketenaga kerjaan. Sedangkan di Italia, kopi di negara tersebut lebih murah dan lebih enak. Nah, keputusan yang diambil oleh Starbucks untuk meningkatkan penjualannya di Jepang, Starbucks melebarkan bisnisnya dengan menjual kopi dingin dalam wadah cangkir plastik di toko-toko eceran. Starbucks juga bekerja sama dengan Suntory Ltd dan meluncurkan produk minuman kopi bernama Starbucks. Lalu untuk kesimpulannya, Starbucks sebagai coffee shop terpopuler seiring dengan berkembangnya media sosial dan Starbucks dinobatkan sebagai brand yang paling berpengaruh di sosial media. Starbucks sendiri meraih 2,4 juta mention di sosial media dalam top 100 brand in social media worldwide 2013. Selama 16 tahun, Starbucks berhasil mempertahankan posisinya dalam perusahaan global dan meraih peringkat tertinggi terutama minuman kopi yang banyak diminati oleh masyarakat di seluruh dunia, terutama generasi milenial. Starbucks melakukan berbagai hal agar mereka bisa menjadi salah satu perusahaan raksasa hingga saat ini. Starbucks juga merupakan contoh perusahaan yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi di era milenial ini. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.